Pagi ini saya akan akhiri seri khotbah dalam bulan ini. Ya, ada Ibu Nunu, ada Pak Irwan, ada Pak Weliard, dan minggu lalu saya akan akhiri seri hidup berguna, saudara sekalian. Ya, next, dengan judul pagi ini, berserah atau pasrah. Apakah hidup yang berguna itu berserah atau pasrah? Atau bahasa Inggrisnya surrender or just give up. Ya. Kita seringkali lagu-lagu lama dinyanyikan, ya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Yang tahu nyanyikan sama-sama. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Selamat. Aku berserah. Dokter bilang bahwa umur kita tinggal 1 tahun lagi, umur kita tinggal 1 bulan lagi. Saudara, naikkan pujian ini, ya. Pendeta datang dan mulai nyanyikan pujian ini. Pendeta mulai menangis, saudara juga menangis. Ya, semua anggota keluarga menangis. Waktu jam-jam doa, pendeta berkata, ayo kita berserah sama Tuhan. Ya, semuanya berlutut berserah. Semua mengungkapkan pergumulannya. Semua mengungkapkan masalahnya. Air mata turun. Yang sini juga turun. Campur aduk. Ini bahasanya apa? Melap atau minggu lalu kita apa bilangnya? Mengusap, menyekap. Sehingga saudara sekalian, penyerahan kita tambah. Apakah yang disebutkan dengan berserah itu adalah kepasrahan? Tentunya saudara sekalian, ketika kita sedang dalam posisi yang seperti itu, ada benih iman yang tumbuh dalam hidup kita. Untuk itu pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan didengar, maka iman timbul dari pendengaran akan firman. Ketika ada pergumulan masalah yang saudara hadapi dalam hidup saudara, siapakah yang bekerja dalam pikiran dan hati saudara? Ketika saudara sedang berserah, apakah pasrah itu saudara artinya nggak buat apa-apa lagi? Apakah pasrah itu adalah sebuah penyerahan yang total kepada Tuhan, atau saudara memang nggak mau buat apa-apa lagi? Mari kita buka bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3 dan 6. Kita baca 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena siapa? Karena Tuhan, maka Ia akan apa? Memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Saudara menginginkan kesembuhan, saudara menginginkan ada jalan keluar dari segala persoalan saudara. Yang bekerja dalam hati dan pikiran saudara adalah iman yang hadir dalam hidup saudara. Setiap perkataan kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar setiap minggu, saudara baca setiap hari, itulah yang bekerja dalam hati kita semuanya. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan
bertindak, surrender your life, ya. Ayat yang kelima, surrender your life. Ayat yang keenam, 1, 2, 3. Kebenaranmu seperti apa? Dan hakmu seperti siang. Dia nggak pernah tinggalkan dan dia nggak pernah lupakan kita semuanya. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berserah bukan sebuah opsi dan bukan menyerah. Next. Berserah bukan sebuah pilihan, berserah bukan opsi dan bukan menyerah, saudara sekalian. Antara pasrah dan berserah kelihatannya sama-sama rohani. Ya. Tetapi apakah yang disebutkan dengan pasrah itu? Next. Pasrah itu dimengertikan, di understanding sebagai orang yang menyerah, tidak berbuat apa-apa, atau pesimis, berpikir negatif. Selalu berkata memang begitulah, ya, kamu akan kena kutuk sakit penyakit, kamu akan kena kutuk keluarga, ya, dasarnya keluarga kamu seperti begini, ya, kamu nggak akan berhasil dalam usahamu, kamu nggak akan berhasil mengangkat anak-anakmu, ada keturunan ketiga dan keturunan keempat. Apa yang ada dalam pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang negatif terus. Apakah artinya pasrah? Pasrah artinya hilang pengharapan. Sampai ada orang-orang yang pasrah akhirnya bunuh diri. Kelihatannya kata pasrah dan kata berserah itu dua kata yang rohani. Tapi kalau kita lihat, saudara sekalian, apakah yang Tuhan inginkan bagaimana menjadi orang-orang yang punya hidup yang berguna dalam hidup ini? Yaitu dengan berserah. Next. Yaitu turut pada agenda. Maaf, ini bukan legendari tapi agenda. Turut pada agendanya Tuhan. Seringkali kita berpikir pada pikiran kita manusia dan hati kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Senantiasa itu yang kita paksakan terus sama Tuhan. Kita paksakan terus sama Tuhan. Dan kita nggak berpikir bahwa Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Boleh kita berkata biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Boleh katakan amin? Tapi bukan berarti juga, oh ini serahkan sama Tuhan. Tidak. Diserahkan, didiamkan saja, kita nggak berbuat apa-apa. Tadi berkata Mazmur 37, percaya kepada Tuhan. Kata percaya itu, kata believe and trust itu artinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan? Kita terus mencari Tuhan dalam hadirat-Nya. Alkitab berkata bahwa carilah maka kamu akan mendapatkannya. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan kepadamu. Dan apa lagi satu lagi? Mintalah maka engkau akan mendapatkannya. Jadi arti kata percaya sama Tuhan tidak cuma sekedar mulut yang ngomong saja, only mouth talking. Tapi yang disebutkan dengan percaya bahwa yes, aku sungguh-sungguh percaya sama Tuhan dan aku mau mencari Tuhan. Mau mencari hadirat-Nya, mau rindu dekat dengan Tuhan dalam persekutuan dengan kebenaran firman-Nya. Itu yang disebutkan dengan kata percaya. Sehingga saudara sekalian, yang disebutkan dengan berserah artinya kita turut pada agendanya Tuhan. Setiap kita punya kebutuhan. Setiap kita punya, saudara sekalian, rencana dan planning masing-masing. Tetapi saya percaya waktu kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, waktu kita terus
meminta sama Tuhan, waktu kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, benih firman Tuhan ditanam, ditabur. Kita nggak tahu tadi kapan Tuhan datang. Pencuri nggak pernah bilang-bilang, aku mau datang mencuri kamu. Siapa yang tahu demonstrasi jadi sebuah kerusuhan. Ya. Tadi pagi saya sempat buka videonya Kang Deddy bilang begini. Kamu boleh-boleh aja protes katanya. Boleh-boleh aja mengungkapkan perasaan kekecewaan kalian. Tapi sekarang tetap aja DPRD digaji. Tetap aja orang kaya punya uang pergi terbang ke luar negeri. Kamu rusakin rumahnya dia bisa perbaikin lagi. Ya kan? Tapi sekarang siapa yang mau naik angkutan umum, siapa yang mau keluar rumah, pada ketakutan. Yang nggak punya duit kan kita-kita juga. Uang DPRD dipakai sekarang buat renovasi, buat renovasi gedungnya, bukan buat orang-orang miskin. Harusnya alokasi dananya buat orang-orang miskin. Wah, itu pemimpin yang luar biasa, yang berani berbicara, berbicara dalam satu sisi untuk perbaikan pemerintah, tapi juga satu sisi perbaikan juga untuk caranya demonstrasi yang baik dong, yang betul-betul bermasyarakat, sehingga mari kita doakan sama-sama. Sampai hari ini belum kelar-kelar saudara sekalian, bangsa kita mau habis berapa triliun lagi untuk renovasi MRT yang rusak, lampu-lampu merah yang rusak, gedung-gedung umum yang rusak saudara sekalian. Mau berdoa? Kok cuma 4 orang? Mau berdoa buat Indonesia? Kita nggak bilang begini, aduh puji Tuhan, untung saya udah lari ke sini. Tapi kita mau menangis, itulah yang kita lakukan di Menara Doa, menangis, berdoa. Saudara sekalian, berserah itu artinya juga berpikir positif. Berpikir positif itu bukan bicara positif thinking yang diajarkan oleh para motivator, tapi berpikir positif karena ada kebenaran firman Tuhan yang ditabur dalam pikiran dan hati kita. Boleh katakan amin? Tuhan punya cara-cara yang kreatif. Air anggur bisa dibuat, air biasa bisa dibuat jadi air anggur. 5 roti dan 2 ekor ikan bisa dikasih 5.000 orang. Kreatifnya Tuhan untuk bekerja buat mujizat untuk kita. Apa artinya berserah? Berserah dia punya keinginan hidup yang tinggi. Katakan punya keinginan hidup yang tinggi. Bukan seperti Karel Anwar yang cuma bicara aku mau hidup 1000 tahun lagi. Mau 1000 tahun lagi mau ngapain? Tapi 1000 tahun lagi kita hidup untuk mengembangkan talenta, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Hidup 1000 tahun lagi biar banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita bersyukur tahun 2030 didoakan Cina akan menjadi negara terbesar Kristen terbesar di dunia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya karena memang jumlah orangnya jumlahnya banyak. Berapa orang di Cina saudara sekalian? Tapi tingkat kekristenan di Cina juga semakin bertambah. Dari 0%. Dari Brother Han, kalau saudara lihat bukunya dan dengarkan saudara sekalian videonya. Dipukul dari satu penjara, pindah ke penjara yang lain. Pindah ke penjara yang lain. Tapi waktu dia ditarik karena dia menginjil satu penjara, terima Yesus, dipindahkan ke penjara yang lain. Orang-orang ini percaya Tuhan Yesus lagi, ditarik. Brother Han bilang begini, aku gak seperti Yesus yang harus memanggul salib dari jalan Via Dolorosa, panggul salib yang berat sekali. Aku cuma pindah dari satu penjara, ruang penjara ke penjara yang lain. Tetapi karena ada banyak darah yang tercurah di Cina hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan.
Cina menjadi negara yang besar kekristenannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Vietnam hari-hari ini dilawat Tuhan. Setiap setahun sekali negara Vietnam mengirim pasukannya ke Proskuneo di Bandung yang kita punya. Yaitu satu sekolah yang dikelola awalnya Paweliard memulai. Yaitu sekolah pujian dan penyembahan. Setiap setahun sekali orang-orang Vietnam, gereja-gereja Vietnam mengirim pasukan pujian dan penyembahannya ke Proskuneo di Bandung. 4 bulan kalau nggak salah. Ya, 4 bulan ya Vin. Davin ini lulusan Proskuneo. 2 bulan. 2 bulan saudara sekalian. Digodok ya menjadi pasukan penyembah. Setelah itu lulus di wisuda di Sentul. Ya. Orang-orang Vietnam dilawat oleh Tuhan hari ini. Kita perlu belajar bahasa Vietnam ya. Karena teman kiri kanan kita orang Vietnam juga nih. Saya kalau lihat kiri kanan saya, ya orang-orang Vietnam di samping kiri kanan rumah saya, ya bukan bule-bule lagi, masih ada bule tapi udah kiri kanan orang Vietnam saudara sekalian. Kiri agent, kanan agent, ya udah beli rumah jadi Airbnb orang Vietnam. Nggak bisa bahasa Inggris saudara sekalian, ao. Tapi bisa tinggal di Amerika dan boleh berkembang. Saya percaya juga orang-orang Indonesia nggak ao sih, tapi bahasa Inggrisnya jago-jago lebih daripada orang Vietnam. Kalau Vietnam dilawat Tuhan hari-hari ini, kita percaya saudara sekalian, ya karena mereka juga belajar kebenaran firman Tuhan. Punya kerinduan untuk bertalenta, mengembangkan diri jadi berkat. Sehingga bangsanya sekarang diberkati oleh Tuhan dengan orang-orang Kristen. Yang ketiga, berserah itu artinya yakin akan pemeliharaan Tuhan. Katakan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita ada hari ini sampai di minggu terakhir Agustus, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi ini pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar buat kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tadi pagi Amel nanya saya umurnya Pak Ferry berapa sih? Iya, dia nanya. Saya bilang saya baru 26. Iya. Saya diingat-ingatkan, oh belum 60 ya Pak, katanya. Belum 60 ya. Rasanya cepat sekali, tapi rasanya saya ini masih jiwa muda saudara sekalian. Jiwa muda, darah muda ya itu ya. Bukan jiwa muda. Ya kalau saya jiwa muda, jiwa yang bersemangat selalu. Amin Ko Abeng. Saya selalu lihat Ko Abeng yang selalu bersemangat saudara sekalian. Dia nggak pusing mau 2-3 orang dia berteriak. Ya, itu semangat 45 ya. Saudara sekalian, kita sampai hari ini dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan sama-sama. Yakinlah akan pemeliharaan Tuhan buat hidup kita semuanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya akan akhiri dengan 2 secret, the secret of surrender. Ya, rahasia bagaimana kita bisa berserah. Bagaimana kita bisa surrender. Sekali lagi surrender adalah punya keyakinan. Pemeliharaan Tuhan, ada positive thinking karena kebenaran firman Tuhan yang ada dalam pikiran dan hati kita. Yang pertama, bahwa the secret of surrender next, kita tahu bahwa Jesus the Savior and the center of your life. Katakan amin. Kenapa kita berserah, apa secretnya, rahasianya? Rahasianya adalah kita tahu Yesus itu adalah juru selamat. Kalau saudara pergi ke sebuah restoran, saudara tahu ada master chef di sana. Saudara sekalian akan tahu, oh makanannya enak. Ya, makanannya enak. Saudara sudah tahu, lihat makanan-makanan apa yang enak. Ya, saudara akan beli karena saudara mempercayakan ya diri saudara untuk ada di situ dan makan makanan dari master chef itu. Kalau kita berkata Jesus the Savior, Tuhanlah juru selamat hidupku. Ini yang kita sedang doakan dan tunggu-tunggu
dari orang Israel. Ungkapan kata-kata Tuhan Engkaulah Savior, bukan manusia biasa, juru selamat. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita semuanya justru sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dan center of your life. Latihlah dirimu selalu untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita semuanya. Katakan, melatih diri untuk menyadari akan kehadirannya. 3, 4, melatih diri. Amin. Ada pergumulan, ada tantangan dalam hidup saudara, tapi saudara selalu melatih diri saudara, ya, bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup saudara. Tuhan hadir itu bukan cuma sekedar bulu kudu yang merinding-merinding buat saudara, atau suasana penyembahan yang membuat rasa saudara rasanya enak ya hari ini, nanti minggu depan gak enak ya. Bukan karena soal lagunya, bukan karena soal worship leadernya, tidak. Tetapi selalu konstan, Tuhan itu hadir selalu dalam diri kita semuanya. Boleh katakan amin? Dalam kondisi apapun, dimanapun, latih diri kita. Jesus the Savior, yang menuntun dan bersama-sama dengan kita mengemudi hidup kita. Ya. Lagu sekolah minggu yang bilang apa? Pengemudinya Tuhan Yesus apa? Sandy? Naik kereta api, bagaimana? Tuh bukan kok naik kereta api, itu lagu itu ya. Yang katanya Yesus pengemudi kita, saya lupa lagunya. Bukan setan yang pengemudi kita. Aku aduh celaka, naik kereta. Aduh senangnya naik kereta. Kereta kuda. Kok kereta kuda? Kereta. Ya, jalannya lurus. Terus apa lagi? Siapa mau ikut? Yang nyetir Tuhan Yesus, yang nyetir Tuhan Yesus. Berarti bukan kuda dong, Teacher Maria. Ya. Bagaimana kita bisa berserap? Percayakan diri kita, melatih diri kita, menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup setiap kita semuanya. Selalu berpikir, what would Jesus do? Persoalan bisa diganti saudara sekalian menjadi jalan keluar untuk kita semuanya. Bagaimana bisa kasih makan 5.000 orang, semuanya bingung. Nggak tahu caranya memang. Semua murid-muridnya stres, mau beli makanan di mana. Tapi untung ada seorang yang bisa memberikan dirinya, anak kecil. Itu makanan, sangu dari papa mamanya. Tapi waktu Andreas bertemu dengan anak laki-laki ini bisa mengorbankan. Itu yang disebutkan dengan surrender. Surrender bukan cuma sekedar saudara sekalian punya masalah, punya tantangan. Tapi surrender juga menyerahkan kepada otoritas yang paling tinggi. Apakah waktu itu saudara sekalian anak kecil ini tahu? Mungkin aja nggak tahu saudara sekalian. Tapi dia punya kerelaan hatinya untuk kasih 5 roti 2 ekor ikan ini. Ketika ketika Allah menciptakan Adam, maka Adam surrender dirinya pada otoritas yang paling tinggi. Sampai datangnya ular serpent. Dia menyerahkan, surrender otoritasnya kepada
ular kepada iblis. Iblis bilang begini, kalau kamu makan buah ini kamu akan jadi sama seperti Allah. Surrendernya dia sama Allah, menikmati Taman Eden diganti dengan surrendernya dia kepada iblis. Kalau kamu makan ini kamu bisa lebih kaya. Kalau kamu bisa ke Gunung Kawi, ambil ayam putih, kepalanya putih, kakinya putih, bulunya putih semuanya. Bukan putih, hitam ya. Hitam atau putih? Pengalaman yang udah pernah ke Gunung Kawi, hitam ya. Hitam semua. Kalau anjing hitam gampang ya. Kalau ayam hitam gampang juga nggak ya? Semuanya hitam, kaki hitam, semua hitam. Bawa persembahan ini. Saudara cari nggak? Saudara kejar, saudara cari karena saudara surrender. Ya, saudara menyerahkan karena keinginan untuk jadi kaya. Keinginan untuk dapatkan duit yang banyak. Surrender bukan kepada otoritas yang tinggi karena kebenaran firman Tuhan. Udah dikacaukan dengan perkataannya si iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi kaya. Kamu akan seperti aku. Wow, Adam berpikir bisa mencipta. Luar biasa. Akhirnya dia surrender penyembahannya. Dia surrender hidupnya kepada iblis. Saya berdoa hari ini setiap kita semuanya terus setia surrender hidup kita kepada otoritas yang paling tinggi, yaitu Tuhan kita. Boleh katakan amin? Apapun tawaran dunia saudara sekalian, saudara memilih, aku pernah berbuat salah, aku pernah berbuat dosa memang. Tapi aku tinggalkan dosa itu semuanya. Dan aku ikut kepada otoritas yang paling tinggi. Bukan kepada dunia ini. Tuhan maafkan aku. Forgive me Lord what I have doing. I'm doing the wrong thing. Tapi aku sekarang mau hidup aku kepada center of your life. Jesus is the center of my life. Jesus is the center of my life. Terus nyanyikan lagunya. From the beginning to the end. Jesus, Jesus. Jesus is the center of my church. Amen. Jesus is the center of my life. Kalau kita pernah berbuat surrender kepada otoritas yang lain, kepada surrender kepada otoritas dosa, kepada iblis, hari ini kita kembali. Center of my life is Jesus. That the key of surrender. Selalu berpikir WWJD. Semua bilang WWJD 34. Apapun masalah yang kau hadapi, selalu ingat WWJD. What would Jesus do? Apa yang akan dilakukan Yesus dalam hidup setiap kita semuanya. Dia punya macam kreativitas yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita surrender hidup kita kepada otoritas yang paling tinggi. Haleluya. Semua bilang haleluya. Apa artinya Jesus the Savior and the center of your life? Kita baca sama-sama. Satu, next. 1, 2, next. 1, 2, 3. Jangan utamakan perasaanmu. Perasaan kita yang selalu dijaga-jaga. Perasaan kita ketakutan, kebingungan. Tapi selalu ada kebenaran firman Tuhan yang dalam pikiran dan hati kita. Yang kedua, 1, 2, 3. Kalau saudara
setnya 106.10, bisa nggak dapat K-Love? Bisa dapat, tapi suaranya nggak jelas. Tapi saudara harus set frekuensinya 106 point. Wih, siapa itu? Iya. Point 9. Karena Pak Sony perjalanannya panjang. Dari sini sampai ke tempatnya berapa? 1 jam Pak ya, kalau nggak macet ya. 1 jam kurang lah ya. Cukup panjang lumayan. Ada nggak yang lebih dari 1 jam perjalanan kerja? Oh, Freddy itu berjam-jam. Ya, Om Freddy berjam-jam. 100.6, ya 106.9. Harus tepat. Demikian pun dengan hati kita. Kita set hati kita tepat dengan hatinya Tuhan. Boleh katakan amin? Itu yang disebutkan bahwa Jesus is my Savior and Jesus is the center of my life. Jangan utamakan perasaanmu, memang ketakutan selalu ada, kebingungan selalu ada, rasa bersalah selalu ada. Tapi kalau kau bersalah dan datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni kita selama masih ada waktu. Boleh katakan amin? Minta ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ucapkan, bukan. Perasaannya nggak perlu digede-gedein, tapi firman yang diucapkan. Untuk itu kenapa kita perlu dilatih anak-anak kita menghafal firman Tuhan. Kenapa kita perlu dilatih saudara sekalian untuk apa? Baca firman Tuhan. Supaya waktu ada persoalan, pergumulan, nggak itu saja. Waktu kita menghadapi ujian, tantangan kehidupan, kita itu mengucapkan firman, bukan perasaan kita. Boleh katakan amin? Berapa ayat firman Tuhan yang sudah kita hafal, yang kita sudah tahu? Bisakah kita bikin festival menghafal ayat firman Tuhan? Boleh? Kok diem aja? Boleh? Bolehkah kita menguji pengkhotbah-pengkhotbah di sini? Ayat firman Tuhannya ada berapa yang dihafal? Boleh? Jemaat semangat sekali loh. Ayo pengkhotbah siapkan ya ayat hafalan ya. Ya, saya tes. Tapi juga jemaat juga dong semuanya. Karena persoalan bukan cuma buat kepada pemimpin, pengkhotbah, tapi jemaat juga, amin. Yang lain gak ada masalah, lu hebat. Amin. Yang keempat, kita baca 1, 2, 3, pandang Tuhan yang besar. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kunci yang terakhir. Ya. Kata Pak Eko tadi malam, begitu terakhir matanya kejam. Ya. Mendengarkan firman Tuhan dengan mata kejam. Lukas 9, 23, 25. Kunci yang terakhir, die and empty yourself. Ya, mati dan buat dirimu kosong. Membuat saudara bisa surrender sama Tuhan. Kita baca sama-sama ayat yang ke-23, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau, ia harus memikul setiap hari dan bukan sebulan sekali loh. Setiap hari dan mengikuti aku. 24. Karena mau menyelamatkan nyawanya, tapi barang siapa karena aku ia akan menyelamatkannya. 25. Apa? Tapi ia membinasakan. Kalau saudara mau menyelamatkan nyawa saudara, saudara nggak mau mati, dia katakan kamu akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa mati karena aku, ia akan menyelamatkan dirinya. Amin. Mau mati saudara sekalian? Mau mati?
Ini mati buat Tuhan. Mati dari keinginan pribadi kita, di mana kita bisa surrender sama Tuhan, memberikan hidup kita bagi Tuhan next. Sehingga yang Tuhan mau, saudara sekalian, kita bahas sama-sama judulnya 1, 2, 3. Followers, not fans. Ya, yang Tuhan mau kita adalah pengikutnya Tuhan, jadi muridnya Tuhan, bukan sekedar fans. Hanya orang-orang yang mengikut Tuhan yang mau mati pikirannya, hidupnya bagi Tuhan, yang mau menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Berserah adalah mati untuk hidup kita dan hidup untuk Tuhan. Kita baca sama 1, 2, 3. Berserah, hidup untuk Tuhan. Boleh katakan amin? Saya diberkati Tuhan walaupun gak sampai akhir kemarin sharing, ya. Sharing dimulai dari Pak Teki bicara soal hakim-hakim tentang Gideon, saudara sekalian. Terus dilanjutkan, terus saya harus keluar 9 kurang karena pimpin Menara Doa New Jersey jam 9. Mereka terus sampai setengah 10. Saya pikir lama sekali nih mereka dan seru. Ya, Pak Ari, Pak Eko, Bu Lindi, ya, Pak Teki, siapa lagi ngomong? Pak Abeng, ya, saya dengar dari samping, sampai saya nggak berani kenceng-kenceng main gitar dan nyanyinya. Memang nggak perlu kenceng-kenceng sih, karena di Zoom itu kan kadang-kadang saya di teks, Pak kekencengan Pak, gitu. Karena suara saya suara lapangan kan. Jadi kadang ada dari Jakarta bilang, Pak kekencengan, jadi saya mundur dikit di Zoom gitu ya. Ya kita kan nggak dengerin mereka, nggak bisa ya. Apa yang kita belajar dari cerita tentang Gideon, hakim-hakim yang saya baca mulai hakim-hakim 6, 7, dan 8. Orang-orang Israel diperintahkan untuk tidak menyembah berhala. Tapi karena mereka menyembah berhala, dikirimlah Midian yang datang untuk mengacaukan orang-orang Israel. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang Israel dihancurkan oleh orang-orang Midian, saudara sekalian. Dimata-matain, dikerjain, saudara sekalian, bahkan Israel dihancurkan. Malaikat datang kepada Gideon, saudara sekalian. Siapakah Gideon ini? Gideon adalah seorang anak petani ya Pak ya? Peternak atau petani? Peternak, petani ya waktu itu ya. Orang biasa saudara sekalian yang tinggal di pegunungan. Karena takut. Takut kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh orang Israel dihancurkan sama orang Midian. Sampai mengirik saudara sekalian sawah, Gideon itu diam-diam takut ketahuan sama orang Midian, takut dihancurkan saudara sekalian. Ya, apalagi Pak Ari tadi? Dijara, ya, dijara sama orang-orang Midian saudara sekalian. Tapi dalam ayat yang ke-12, kalau saudara bisa tim media tolong buka Hakim-Hakim 6:12, maka malaikat datang kepada Gideon dan bilang begini, hai pahlawan yang gagah berani. Mungkin kalau saudara digituin, saudara akan bilang begini, pahlawan, siapa Eke, siapa aku gitu ya. Tapi inilah Tuhan kita, dia nggak pernah ingat-ingat yang di belakang, dia nggak pernah ingat-ingat kelemahan kita, dia nggak pernah judgement kita, dan saya percaya juga kita nggak menjudgement istri kita dan suami kita. Dasar lu gitu ya, dasar lu gitu ya, seringkali gitu. Tarik lagi untung. Seringkali, tapi kita semuanya nggak seperti itu. Bisa malaikat Tuhan bilang kamu adalah pahlawan yang gagah berani, saudara sekalian, dalam ayat yang ke-12. Ya. Buat Tuhan dia selalu melihat ke depan hidup kita. Boleh katakan amin? Dia nggak selalu memperhitungkan kesalahan kita di belakang. Makanya Rasul Paulus bilang begini, kejar yang di depan, lupakan yang ada di belakang.
lakam. Dia nggak pernah ingat-ingat kesalahan kita. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi kesalahanku. Teruskan, jauh tubir, bayangin, jauh tubir laut, timur dan barat jauh nggak? Coba lu drive dari Florida ke LA, kuat nggak? Kuat untuk istirahat, mungkin bisa istirahat. Hamba Tuhan yang jago nyetir yang saya tahu itu cuma Pak Arthur Kaunang. Itu bukan jago, gila itu. Dari Kanada sampai Calgary, sampai Florida, balik lagi dia. Kadang-kadang kita drive dari sana ke sana, pulangnya naik pesawat kan. Pak Arthur Kaunang itu udah gila, saudara sekalian. Ya, drive bolak-balik kemana-mana pelayanan. Ya, saudara sekalian. Nah, ada saudara sekalian penolakan karena melihat keterbatasan. Tinggal di pegunungan, mengirik tanah kebun anggur dengan diam-diam supaya nggak dihancurkan. Kaum kecil dan masih muda pula. Tapi Tuhan memilih Gideon. Dan disinilah tingkat Gideon menyerahkan dirinya. Surrender walaupun saudara sekalian tentunya tidaklah mudah. Waktu dia pilih siapakah aku ini, Gideon komplain awalnya sama Tuhan, Tuhan engkau kasih Midian kepada kami. Seringkali kita komplain dalam doa kita, ayat yang ke-13, ini 12, 13. Ya, jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, baca, mengapa semuanya ini? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Sama seperti kita suka komplain, saudara sekalian. Tapi baiklah kalau kita komplain sama Tuhan. Datang sama Tuhan dalam doa kita. Boleh nggak boleh kita komplain sama Tuhan, kita berseru sama Tuhan, Tuhan. Daripada saudara komplain kepada kiri kanan muka belakang, kiri kanan muka belakang, nggak ada juntrungannya. Tapi saudara komplain dalam doa, saudara menangis kepada Tuhan. Akhirnya malaikat bilang begini, aku itu menyertai engkau. Ayat 16, aku menyertai engkau. Katakan, aku menyertai engkau. Sadari penyertaan Tuhan. Ketika kita mau surrender sama Tuhan, mau berserah hidup kita kepada Tuhan, sadari bahwa ada penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya Gideon minta tanda. Dan dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya percaya persembahannya dia persembahan yang sangat luar biasa. Karena persembahan karena sebuah hubungan. Persembahan karena sebuah hubungan adalah persembahan yang sangat luar biasa. Kita perlu belajar dari kitab Gideon ini. Dari Gideon. Bagaimana dia mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Masih muda. Orang biasa, bukan orang kaya, tapi mau memberi diri untuk surrender kepada Tuhan dan memberikan korban persembahan. Kita sedang bersama-sama mendidik, melatih ya young generation, Jeremiah generation untuk surrender kepada Tuhan. Dan saya percaya anak-anak muda melihat orang tua ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, dia mempersembahkan. Sehingga Paulus bilang, saudara sekalian, next dalam PowerPoint saya. Ya, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kalau saudara ceritanya tahu, ya, akhirnya dengan ketakutan malam-malam dia habisin berhala-berhalanya orang Midian. Tapi papanya bisa membela dia. Kalau memang berhala-berhala itu adalah berkuasa, dia akan membela kamu semuanya. Tapi bapaknya nggak bilang bahwa si Gideon yang menghancurkan berhala-berhalanya. Tetapi bapaknya dia berdiri ketika orang datang marah, orang Israel marah.
memang ini yang harus dihancurkan. Adakah berhala-berhala dalam hidup kita, saudara sekalian, yang masih kecil mungkin? Satu ketika ada seorang pembicara pergi ke conference di New York. Ya, waktu dia turun dijemput sama panitia. Panitia bilang, ibu-ibu nggak tinggal di hotel, ibu-ibu tinggal di rumah seseorang di suburb New York. Diantarlah mereka saudara sekalian dengan mobil. Ya, berpikirlah ibu-ibu pembicara ini, wah tinggal di rumah. Ada kucing gak ya di rumahnya ya? Kucingnya naik ke atas tempat tidur apa enggak? Itu berpikirnya mereka saudara sekalian. Sampai di depan rumahnya dia lihat pintu gerbang yang besar di suburb New York. Terbukalah pintu karena remote saudara sekalian, pintu gerbang terbuka. Masuklah mobil pembicara ini saudara sekalian sampai di jalanan yang panjang ke dalam rumahnya. Tibalah depan rumahnya dengan pintu yang luar biasa. Disambut sama ibu-ibu tua. Welcome to my house. Ya, selamat datang. Begitu saudara sekalian ibu-ibu ini menginjakkan kakinya di lantainya. Maka si owner rumah ini bilang gini, maaf, buka sepatu. Ya, kami nggak biasa pakai sepatu dalam rumah. Maka pembicara ini buka sepatu saudara sekalian. Ditaruhlah di tempatnya. Begitu dilihat saudara sekalian di dalam rumahnya itu ada karpet yang besar. Maka dilihat, wah pikirannya, wah di karpet ini luar biasa nih dari Eropa. Karpet yang terkenal tuh Eropa punya kan. Begitu pembicara ini mau injakan kakinya saudara sekalian, maka si oma tua ini bilang ini, jangan touch the carpet, jangan injak karpet. Jadi ibu-ibu tuh harus berkeliling begini saudara sekalian, lihat karpetnya. Ibu-ibu ini ngajak ibu tua ini, ayo kita sekarang ke kamar di lantai 3. Begitu sampai lantai 3, mau masuk lantai 3 naik apa lift. Bayangin saudara sekalian, kalau saudara naik rumah kamar lantai 3 kan, sampai lantai 3, ini naik lift. Mereka bawa tas saudara sekalian. Mereka bawa tas mereka masing-masing. Ya, bawa backpack, bawa hand carry. Backpack mereka kena saudara sekalian ke kayu-kayu di elevatornya. Oma ini bilang begini, please, jangan kena kayunya katanya. Itu kayu yang sangat bagus sekali, saya nggak mau itu tergores. Akhirnya mereka semuanya taruh saudara sekalian, backpacknya, tasnya rapi-rapi. Sampailah mereka di kamar saudara sekalian. Udah capek mereka bilang, sampai di airport. Harus pergi ke airportnya New York kan di JFK. Ya, harus sampai ke suburbnya New York. Pikiran lah ya 1 jam lah ya. Capek juga. Udah mau berbaring saudara sekalian, mereka taruh tasnya di atas comforter. Begitu mereka taruh, oma bilang lagi, jangan taruh tas itu di situ. Saudara sekalian, udah capek, jangan taruh. Begitu saudara sekalian diangkat tasnya, komforternya dilipat, ditaruh di satu tempat. Oma bilang begini, welcome to my house and make this house become your home. Baru ngomong seperti itu. Seringkali kita berkata begini, Jesus come to my life. Jesus come to, lagunya gimana? Mari masuk. Mari masuk. Iya. Tapi kita nggak memberikan hidup kita semuanya. Kita bilang jangan sebelah sini. Sebelah sini bukan milik Engkau ya Tuhan. Ini aku masih berdiri di kaki kiri aku, masih berdiri di kaki kananku di dunia ini. Tuhan mau panggil kamu melayani Tuhan. Tuhan bilang jangan dulu. Jangan sekarang. Tunggu nanti kalau aku udah menikah.
Dipanggil sudah menikah, jangan. Nanti kalau sudah nanti punya anak baru aku mau melayani Tuhan. Seringkali Tuhan mau masuk dalam hidup kita, kita nggak mau surrender semuanya. Ketika engkau datang sama Tuhan dan hidup dalam Tuhan, inilah yang Paulus bilang, Roma 12 yang kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu demi aku, supaya apa? Sebagai kata mempersembahkan di sini, imam musik boleh maju ke depan. Mempersembahkan artinya surrender. Katakan sama-sama, mempersembahkan adalah surrender. Next. Dalam bahasa Inggrisnya saudara sekalian, ya, I urge you. Semua katakan urge you. Nah, urge itu artinya begini. Paulus mendesak. Paulus mendorong. Kenapa Paulus mendorong dan mendesak? Paulus mau ingatkan kita gini. Jangan buang-buang waktu. Surrender your life. Jangan membuang-buang waktu. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Sayang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan yang lain, next. Earth. Yang King James Version diterjemahkan kok gak ada yang berani sih? I beseech you. Apakah artinya beseech? Beseech itu artinya memohon-mohon. Begging. Kita seringkali kalau begging itu karena kefefet. Kefefet uang, kefefet minta tolong. Kita begging sama orang. Tapi Paulus di sini memohon, begging, sayang. Sekali lagi sayang, tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begging, mohon, tolong. Jangan berbuat dosa. Seringkali saudara begging sama orang minta apa? Minta uang. Bisakah kita begging sama orang seperti saya begging sama Pari? Pari, tolong Pari. Pari, tolong. Kalau Paulus punya kesempatan seperti itu, saya pun begging sama saudara. Saya memohon kepada saudara semuanya, ayo jemaat Tuhan, hiduplah sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku memohon, aku begging sama engkau. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ayo banyak berdoa. Karena doa nafas hidup kita. Jangan pakai andalkan kekuatanmu. Andalkan Tuhan. Memang kau hebat, kau luar biasa. Tapi kekuatan kita terbatas. Bisakah kita begging sama orang lain juga? Bisakah kita begging sama suamimu, sama istrimu, dengan ketulusan hatimu? Begging sama orang, ayo hidup sungguh-sungguh. Itu yang dikatakan tadi dalam Voice of Pentecost. Ingat jiwa-jiwa. Tundukkan kepala saudara semua dalam hadirat Tuhan. Kata surrender tidak hanya waktu pergumulan dan masalah yang kau hadapi. Tapi kata surrender artinya memberikan hidupmu pada otoritas yang lebih tinggi. Memberikan hidupmu untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Berapa di antara saudara pagi hari ini yang berkata, Tuhan, I wanna surrender my life to you. Aku mau menyerahkan hidupku kepadamu ya Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Seperti apa yang dimohonkan oleh Paulus. Paulus memohon supaya kami mempersembahkan hidup yang kudus dan hidup yang berkenan. Paulus mendesak, Paulus mendorong. Dan demikian pagi ini ya Tuhan, mengakhiri bulan Agustus, masuki bulan yang baru. Biar kami terus memberikan hidup kami, surrender hidup kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Berapa di antara kita pagi ini yang berkata, Tuhan, aku mau surrender hidup aku kepadamu ya Tuhan, sehingga hidup aku menjadi berguna ya Bapa. Berapa di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku mau surrender, taruh kedua tanganmu di dadamu masing-masing, dan berkatalah sama Tuhan, Tuhan, apa yang dipesankan oleh Paulus dan Pastor Ferry pagi ini, dimohonkan, di-begging, didorong, didesak untuk kami mempersembahkan hidup kami ya Tuhan. Biar terus taruh dalam hati kami ya Bapa. Oh ralabaya syanda ralabaya. Oh ralabaya, datang kepada Tuhan. Sadari kehadirannya selalu dalam hidup kita semuanya. Tuhan adalah pengendali hidup kita, Savior buat kita, Jurumudi buat kita. Haleluya, matilah secara kedaginganmu, tapi terus mengejar dengan saudara belajar. Saudara terus mencari Tuhan, tidak berhenti, terus mengembangkan diri saudara, melatih diri saudara, belajar diri. Untuk apa yang area-area yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, dalam pekerjaan-pekerjaan. Sehingga kita percaya waktu kita surrender, Tuhan pakai kita semuanya. Angkat tanganmu sekarang di hadapan Tuhan. Ku sembahkan. Angkat tuh tanganmu, Tuhan. Ku serahkan. Kata serahkan adalah surrender. Berserah kepada Tuhan untuk kemuliaan. Ku sembahkan. Ku sembahkan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama, untuk kemuliaan nama-Mu. Yang rindu terus mau surrender, tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan saya siap menyerahkan hidup aku kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.